Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, dan para penambang pinitwork atau pionir Nusantara maupun yang ada di Malaysia. Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba membahas atau kita mencoba memahami isi dari white paper ya, white paper atau buku putih Project Pi Network bab white paper Desember 2021, model token dan penambangan dan peta jalannya. Oke, ini adalah pembaruan dari white paper sebelumnya ya, yang aslinya di tahun 2019 ya, dengan informasi baru tentang mainnet. White paper asli Maret 2019 mungkin memerlukan pembaruan pada kontennya. Jadi sahabat, untuk kesempatan video kali ini yang seri pertama ya, part 1 ya, seri pertama kita akan coba membahas tentang pentingnya mata uang kripto seperti Pi Network ini. Oke, misi dan visinya ya, termasuk biar teman-teman memahami lebih dalam lagi tentang Project Pi Network ini. Kenapa sih Pi ini diciptakan? Kenapa si Pi ini muncul di permukaan bumi setelah sekian lama Bitcoin mengudara ya gitu ya. Oke teman-teman, di sini white paper asli dulu yang akan kita bahas adalah pada Maret 2019 ya. Kata pengantar ya, seiring dengan semakin digitalnya dunia, mata uang kripto merupakan langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Jadi Pi adalah mata uang digital pertama bagi masyarakat umum ya, bagi masyarakat umum yang didistribusikan paling banyak di masyarakat. Artinya seperti itu ya, bukan mata uang kripto pertama, tapi mata uang kripto pertama yang paling banyak didistribusikan di masyarakat umum, masyarakat bawah ya. Oke, paham ya? Yang merupakan langkah maju yang besar dalam mengadopsi mata uang kripto di seluruh dunia. Jadi begini, selama ini kita banyak yang tidak mengenal Bitcoin, apa itu Bitcoin, bahkan ada yang tahu Bitcoin itu penipuan dan lain-lain ya, yang tidak mengerti tentang kripto, apa itu kripto. Artinya Pi ini akan menyempurnakan kripto-kripto pendahulunya. Intinya seperti itu ya. Bitcoin ya masih gagal karena pada waktu muncul itu sudah banyak diserok oleh paus-paus investor kripto ya, para pemilik kekuasaan uang ya, yang semena-mena dia bisa sewaktu-waktu mendamkan Bitcoin juga bisa jadi bumerang buat masyarakat. Tapi diciptakan dari bawah dulu, itu misinya ya, dikenalkan seluruh dunia dari masyarakat bawah. Jadi semua yang tidak mengenal Pi ini akan mengenal, oh kripto itu teknologinya begini, oh memang ini apa, nanti akan tahu ya tentang kripto ini gitu loh ya, gitu ya sahabat. Kita akan membaca terus ke bawah biar teman-teman paham ya apa misi Pi tadi ya. Oke, yang kedua visi. Nah, project ini punya visi ya, membangun ekosistem peer to peer dan pengalaman daring paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Sekali lagi saya bilang ya, Pi adalah mata uang kripto. Sedangkan kalau ke pengertian mata uang digital itu ada fiat digital ya, ada kripto. Nah, seperti itu ya. Ini adalah mata uang kripto, artinya berada di digital, berada di blockchain ya, yang nantinya digunakan banyak di dunia oleh orang-orang ya. Sebenarnya ini adalah pengganti uang ya, pengganti uang. Seperti itu sahabat ya. Paham ya di sini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini pendahuluan mengapa mata uang kripto penting. Saat ini transaksi keuangan sehari-hari kita bergantung pada pihak ketiga yang terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi. Misalnya saat Anda melakukan transaksi ke bank, sistem perbankan menyimpan catatan dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan dapat diandalkan. Demikian pula misalkan ya, ini ambil contohnya, Cindy mentransfer $5 kepada Steve menggunakan PayPal. PayPal menyimpan catatan pusat sebesar $5 yang didebit dari akun Cindy dan $5 yang dikreditkan ke akun Steve gitu ya. Paham ya? Perantara seperti bank atau PayPal dan anggota lain dari sistem ekonomi saat ini
memainkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan dunia. Ya ketiga tadi masuk bank. Namun peran perantara tersebut yang dianggap terpercaya ini juga memiliki keterbatasan. Nah, kekurangan dan keterbatasan ya. Yang pertama, penangkapan nilai yang tidak adil ya. Jadi para perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam bentuk penciptaan kekayaan. Kapitalisasi pasar PayPal sekitar 130 miliar. Tetapi hampir tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka. Masyarakat biasa di lapangan yang uangnya menggerakkan sebagian besar ekonomi global. Semakin banyak orang yang tertinggal, artinya memonopoli lah ya. Mereka mengumpulkan dana-dana dari orang-orang seluruh dunia itu, baik seperti PayPal ini ya. Kemudian teman-teman juga nanti kalau memasukkan dana ke PayPal juga itu misalnya pakai kartu kredit ya, itu biayanya mahal ya. Seperti saya dulu ya, pada waktu dulu masih PayPal masih bisa mencarikan Bitcoin dulu pada tahun 2011, itu saya mencarikan Bitcoin dari PayPal ya. Jadi kemudian saya masukkan ke kartu kredit Mandiri kita ya, atau mungkin teman-teman kalau punya kartu kredit, kartu debit itu bisa dulu menarik dolar ya, dolar ke Mandiri dolar dulu. Jadi mereka mempunyai keuntungan juga, bank juga mempunyai keuntungan, mereka juga mempunyai keuntungan, mengumpulkan uang banyak yang digunakan untuk sirkulasi bisnis mereka lagi. Gitu. Penangkapan nilai yang tidak adil, mereka dapat miliaran dolar, sedangkan orang itu memanfaatkan teknologi dia, ya banyak keluar banyak biaya juga. Kemudian di sini kedua, biaya. Bank dan perusahaan mengenakan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Biaya ini seringkali berdampak secara tidak proporsional pada populasi berpendapatan rendah yang memiliki sedikit alternatif. Ya, teman-teman misalkan teman-teman narik uang dari ATM itu juga kena biaya administrasi. Anda menabung per bulannya itu ada biaya administrasinya. Ya banyak sekali Anda mengecek saldo terkadang kena biaya administrasinya. Ya. Jadi teman-teman mencetak slip setoran saja sekarang kena biaya administrasi, kalau nggak salah 1.500 apa ya gitu ya. Jadi intinya banyak sekali biaya yang bebankan kepada pengguna bank ya. Anda kan menggunakan jasa bank sebagai apa? Transfer tadi, sebagai penyimpan uang Anda ya, sebagai alat untuk mentransfer uang Anda, dan sebagai ya intinya perantara pihak ketiga itu ya. Itu ya teman-teman ya. Sensor. Nah, jika perantara yang sangat terpercaya memutuskan bahwa Anda tidak dapat memindahkan uang Anda, mereka dapat membatasi pergerakan uang Anda. Nah, misalkan begini, Anda mau transfer ke perusahaan apa, atau Anda membayar, misalkan begini, Anda seorang pedagang, Anda mentransfer, membayar ke pedagang yang lain misalkan, dengan nominal yang dibatasi, misalnya kok tiba-tiba 1 miliar, tetap Anda akan dibatasi. Ini pembayaran apa? Harus perjelas dulu. Anda bisa kena sensor dulu. Ya, misalnya di blok dulu pembayaran Anda. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan Anda itu harus diperjelas lagi, karena ada badan-badan yang akan mengawasi, seperti badan PPATK, OJK. Sepertinya nggak semudah itu Anda mentransfer dengan 1 miliar, 2 miliar. Tentunya harus jelas ya keterangannya. Anda bisa diblok gitu loh. Paham ya? Diizinkan. Nah, yang keempat, perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang dapat secara sewenang-wenang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Ya, jadi dia mengizinkan mengatur keuangan Anda. Keuangan Anda itu bisa diatur sama dia, gitu ya. Dia berhak, ya, berhak mengetahui tentang keuangan Anda dalam jaringan bank itu, gitu. Bisa sewenang-wenang mencegah. Anda misalnya dapat transferan uang 5 miliar, Anda belum bisa menarik tuh. Ya, tiket dulu, Anda dipanggil dulu, ini dari mana sumbernya uang ini, dan lain-lain seperti itu ya teman-teman ya. Dia bisa mengontrol uang Anda gitu ya. Kemudian nama samaran. Di saat isu privasi semakin mendesak, para penjaga gerbang yang kuat ini dapat secara tidak sengaja mengungkapkan atau memaksa Anda untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan tentang diri Anda daripada yang Anda inginkan. Maksudnya begini, teman-teman daftar ke bank yang jelas pakai KTP, kartu tanda penduduk ya. Anda membuat buku rekening ya, tahu nama Anda, alamat Anda, bahkan sampai ibu Anda siapa. Nah, suatu saat misalkan Anda teridentifikasi sebagai pencucian uang atau korupsi atau apa, jadi gini, para bank ini itu berhak meminta data Anda, data privasi Anda, dan suatu saat Anda juga, data Anda juga
bank itu akan mengasihkan ke pihak pemerintah yang memang memiliki kewenangan. Jadi data Anda juga bisa dipaksa untuk diungkapkan gitu, karena memang Anda harus mengungkapkan data-data Anda gitu ya. Mereka bisa mengontrol uang Anda, mengendalikan uang Anda, seperti itu ya. Oke, kita ke bawah lagi. Di sini sistem uang elektronik peer-to-peer Bitcoin yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh seorang programmer atau kelompok anonim lah ya, sebut saja Satoshi Nakamoto, merupakan momen penting bagi kebebasan uang ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang dapat bertukar nilai dengan aman, tanpa memerlukan pihak ketiga seperti bank, PayPal dan lain sebagainya tadi, atau pihak yang terpercaya, perantara terpercaya ya. Membayar dengan Bitcoin berarti orang-orang seperti Steve dan Cindy dapat saling membayar secara langsung, tidak ada lagi perantara ya, melewati biaya kelembagaan, hambatan dan gangguan. Bitcoin benar-benar mata uang tanpa batas yang memberdayakan dan menghubungkan ekonomi global baru. Nah, kenapa itu Donald Trump memborong Bitcoin, mempercayai teknologi kripto? Karena ya memang terdesentralisasi, peer-to-peer, aman untuk menyimpan aset kita. Oke, kita ambil contoh kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles, California ya baru-baru ini ya. Berapa puluh ratus ribu rumah ya, 380 ribu rumah atau berapa, bahkan korban nyawa juga banyak ya. Bangunan-bangunan habis luluh lantah ya, habis semua. Itu adalah aset berupa bangunan. Nah, itu resiko, itu banyak yang kehilangan ya. Artis-artis juga kehilangan rumahnya, rugi bahkan ratusan miliar dolar, bahkan banyak sekali kerugiannya ya, miliaran dolar. Nah, tentunya teman-teman, ini adalah kerugian atau kelemahan dari aset. Nah, Pi ini juga nanti ya, seperti Bitcoin juga atau Pi nantinya, itu akan menjadi penyimpan aset yang berharga, yang aman ya, karena memang sudah dipercaya orang, aman, tidak ada yang bisa mengendalikan. Jadi melebihi dari keamanan dari rumah bisa hancur, Anda bisa rugi. Tapi kalau Bitcoin atau Pay Network itu aman, bisa sebagai uang, juga bisa penyimpan nilai itu teman-teman ya. Oke ya, lanjut ya. Di sini ada pengantar buku besar terdistribusi. Nah, Bitcoin mencapai prestasi bersejarah ini dengan menggunakan catatan terdistribusi. Sementara sistem keuangan saat ini bergantung pada catatan kebenaran pusat tradisional. Oke, maksudnya begini ya. Di catatan Bitcoin dikelola oleh komunitas validator terdistribusi yang mengakses dan memperbarui buku besar publik ini. Bayangkan protokol Bitcoin sebagai Google Sheet yang dibagikan secara global, yang berisi catatan transaksi, divalidasi dan dikelola oleh komunitas terdistribusi. Jadi begini sahabat, seperti di perbankan itu ya, di bank itu catatan transaksi Anda ya, kebenaran akan catatan transaksi Anda itu dilakukan oleh petugas bank ya, resepsionis, teller 1, teller 2, teller 3, mereka yang bekerja. Nah, terkadang namanya manusia itu tetap ada namanya kesalahan. Yang pertama, yang kedua, terkadang juga ada kecurangan. Seperti kejadian kasus yang sudah pernah ada dari salah satu bank di Indonesia, ya, dia menyalahgunakan wewenang dia sebagai teller, itu memindahkan dana transaksi nasabahnya sepihak, ya, akhirnya mengalami kerugian si nasabah tersebut. Nah, inilah bedanya dengan catatan transaksi yang dilakukan oleh Bitcoin atau blockchain ya, bukan protokol blockchain itu ya sahabat ya. Jadi sangat berbeda, ini ditentukan oleh komunitas ya, divalidasi transaksinya oleh komunitas, bukan oleh teller bank atau petugas bank ya. Jadi terobosan Bitcoin dan teknologi blockchain secara umumnya adalah bahwa meskipun catatannya dikelola oleh suatu komunitas ya, teknologi tersebut memungkinkan mereka untuk selalu mencapai konsensus mengenai transaksi yang jujur, memastikan bahwa penipu tidak dapat merekam transaksi palsu atau mengambil alih sistem. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penghapusan perantara terpusat tanpa mengorbankan keamanan finansial transaksional. Jadi intinya transaksinya aman ya. Jadi untuk pencatatannya itu sangat jujur. Karena itu mereka tidak bisa mengubah transaksi, karena namanya blockchain sudah sekali transaksi itu tidak bisa dirubah lagi. Karena sulit akan membuka blok-blok lagi, karena setiap validasi transaksi untuk seperti Bitcoin itu ya, teknologi blockchain itu berada di blok-blok, sulit. Jadi kalau membongkar blok satu ini, catatan transaksinya di sini akan merubah lagi, sulit sekali ya. Akan membongkar blok-blok berikutnya itu akan sulit.
dan makanya tidak bisa dipalsu, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditiru ya. Beda dengan bank ya, masih ada kecurangan tadi saya bilang ya, masih banyak kelemahan. Jadi mengorbankan keamanan nasabahnya. Terhadap manusia kan begitu, tidak bisa kita lihat mereka cantik, gemulai, bahenol ya, wow mantap, ternyata kelakuannya apa? Terkadang mencuri uang nasabah. Nah itu terjadi gitu loh. Atau tiba-tiba kemarin yang kita lihat ini ada salah seorang pensiunan ya, tiba-tiba di Tasikmalaya itu ya, tiba-tiba menerima uang sekian miliar, kaget dia, harusnya dia dapat 5 juta atau berapa, ternyata dapat 5 miliar uang masuk itu kan. Misalnya ya itu dia kesalahan dari mana? Dari perbankan gitu, dari manusianya, human errornya itu ya teman-teman ya. Nah lanjut, di sini ada manfaat buku besar terdistribusi. Selain terdesentralisasi ya, peer to peer, kita yang mengontrol tadi, Bitcoin atau mata uang kripto secara umum memiliki beberapa properti bagus yang membuat uang lebih cerdas dan aman. Meskipun mata uang kripto yang berbeda mungkin lebih kuat dalam beberapa properti dan lebih lemah dalam properti lainnya. Berdasarkan implementasi protokol yang berbeda, mata uang kripto disimpan dalam dompet kriptografi yang diidentifikasi oleh alamat yang dapat diakses publik dan diamankan oleh kata sandi yang kuat yang dipegang secara pribadi, yang disebut kunci pribadi atau private key. Kunci pribadi ini secara kriptografis menandatangani transaksi dan hampir tidak mungkin untuk membuat tanda tangan palsu. Jadi seperti kemarin waktu misalnya menekankan kalau Anda ingin migrasi koinnya, Anda harus menandatangani dulu ya. Ini memberikan keamanan dan tidak dapat disita. Tidak seperti rekening bank tradisional yang dapat disita oleh otoritas pemerintah. Mata uang kripto di dompet Anda tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun tanpa kunci pribadi Anda. Jadi kayak frasa sandi, 24 kata frasa sandi itu hanya Anda yang memiliki ya. Artinya sama aja pi browser apa wallet pi Anda itu kayak buku rekening Anda yang pegang sendiri. Tidak ada otoritas manapun. Karena sebelum migrasi koin tadi Anda sudah menandatangani ya kan? Pada waktu Anda menyelesaikan KYC, nah di saat Anda mau memigrasikan koin, Anda menyetujui persetujuan menandatangani itu, ya kan? Nah itu hanya Anda, ya menandatangani dengan apa? Dengan kunci sandi, frasa sandi dompet Anda tadi diamankan di sana, teman-teman. Gitu loh, paham ya? Nah kalau dengan di rekening bank kan itu dikuasai oleh bank perbankan ya, gitu ya, dapat sita oleh otoritas pemerintah. Mata uang kripto di dompet Anda ya aman, tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Mata uang kripto tahan terhadap sensor karena sifatnya terdesentralisasi. Karena siapapun dapat mengirimkan transaksi ke komputer manapun di jaringan untuk direkam dan divalidasi. Jadi bisa dilihat oleh orang seluruh dunia transaksi Anda itu. Tapi tidak bisa diketahui siapa Anda. Ini ya kalau blockchain ini ya. Hanya transaksinya, ya edit transaksinya. Kemudian dompet Anda itu terlihat, bisa dilihat. Tetapi tidak bisa ada yang bisa mengubah, sulit mengubahnya. Karena harus membongkar blok transaksi mata uang kripto tidak dapat diubah karena setiap blok transaksi mewakili bukti kriptografi atau hash. Nah, ya kan? Dari semua blok sebelumnya yang ada sebelumnya, setelah seseorang mengirimi Anda uang, mereka tidak dapat mencuri kembali pembayaran mereka kepada Anda, yaitu tidak ada cek yang tidak dapat dikembalikan dalam blockchain. Nah, seperti teman-teman kadang-kadang menerima cek, ternyata ceknya palsu. Karena itu ya banyak permainan-permainan itu ya, seperti itu ya. Kemudian beberapa mata uang kripto bahkan dapat mendukung transaksi atom. Kontrak pintar yang dibangun di atas mata uang kripto tidak hanya bergantung pada hukum atau penegakannya, tetapi juga ditegakkan secara langsung melalui kode yang dapat diaudit secara publik, yang membuatnya tidak dapat dipercaya dan berpotensi menghilangkan perantara dalam banyak bisnis, misalnya escrow untuk real estate. Oke, lanjut di sini mengamankan buku besar ya. Mengamankan buku besar terdistribusi atau penambangan. Salah satu tantangan dalam memelihara catatan transaksi yang terdistribusi adalah keamanan, khususnya bagaimana memiliki buku besar yang terbuka dan dapat diedit sekaligus mencegah aktivitas penipuan. Untuk mengatasi tantangan ini, ya, seperti Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut penambangan menggunakan algoritma konsensus proof of work atau bukti kerja untuk menentukan siapa yang dapat dipercaya untuk membuat pembaruan pada catatan transaksi bersama. Nah, bedanya dengan network itu istilah konsensus protokol ya. Seperti ini beda sekali ya dengan Bitcoin ya. Anda dapat menganggap penambangan sebagai jenis permainan ekonomi yang memaksa validator untuk membuktikan kemampuan mereka saat mencoba menambahkan transaksi ke dalam catatan.
Agar memenuhi syarat, validator harus memecahkan serangkaian teka-teki komputasi yang rumit. Validator yang memecahkan teka-teki pertama diberi hadiah dengan diizinkan untuk memposting blok transaksi terbaru. Memposting blok transaksi terbaru memungkinkan validator untuk menambang hadiah blok. Saat ini Bitcoin mendapatkan 12,5 Bitcoin atau setara 40.000 US dollar pada saat penulisan ini, berarti 2019 dulu. Nah, proses ini sangat aman, tetapi membutuhkan daya komputasi dan konsumsi energi yang sangat besar, karena pengguna pada dasarnya membakar uang untuk memecahkan teka-teki komputasi yang menghasilkan lebih banyak Bitcoin. Jadi maksudnya membakar uang begini, untuk memvalidasi transaksi tersebut, untuk penambangan tersebut itu membutuhkan energi, biaya listrik yang sangat mahal, ya, merusak lingkungan dan menghabiskan banyak uang, makanya membakar uang. Nah, rasio pembakaran terhadap imbalan sangat menghukum, sehingga selalu menjadi kepentingan pribadi validator untuk memposting transaksi yang jujur ke catatan blockchain. Jadi masih, kalau Bitcoin itu harus memecahkan teka-teki kriptografi, ya, dan membutuhkan komputasi yang mahal, peralatan-peralatan yang mahal, membutuhkan banyak biaya. Nah, itu paham ya teman-teman. Ini kita bicara pendahuluan Bitcoin. Nah, makanya PI ini hadir menyempurnakan Bitcoin, gitu loh. Kemudian di next berikutnya, nanti video berikutnya kita akan membahas tentang sentralisasi kekuasaan dan uang membuat mata uang kripto generasi pertama tidak dapat dijangkau. Jadi Bitcoin nanti ini akan ada penyempurnaan, yaitu Bitcoin ini. Jadi di sini white paper ini sudah tercantum semua, bahkan nanti ada teknik-teknik penambangan, hadiah-hadiah, rumus-rumus, ya, nanti pelan-pelan lah ya, ini kita ini karena ini waktunya cukup panjang, nanti kalau membahas kita di next video berikutnya. Yang utama, pentingnya mata uang kripto ini diciptakan. Nah, Pi Network ini muncul untuk apa? Sudah paham teman-teman ya? Oke, sekian dulu video dari saya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan jempolnya, like, kemudian nyalakan tombol loncengnya juga agar selalu menerima video-video terbaru dari kami. Sekian video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.